Selamat siang Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu dalam siraman rohani pada siang hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang yang indah ini ya Tuhan, di mana kembali kami hadir untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan melalui siraman rohani ini boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan kami ya Tuhan. Berbicara Roh Kudus kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam setiap langkah kehidupan Bapak Ibu. Siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 12 sampai 14a. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Adakah manusia yang tidak pernah membuat kesalahan dalam kehidupannya? Sepanjang hidupnya, tidak bisa dipungkiri bahwa kita pasti membuat berbagai kesalahan dalam hidup kita, dan tidak jarang juga kesalahan yang kita buat itu merugikan diri kita sendiri. Tetapi banyak orang yang tidak mau belajar dari kesalahannya, bahkan justru terjatuh dalam penyesalan dan kesedihan karena melihat akibat yang ditimbulkan dari kesalahannya. Hal ini membuat mereka menjadi kesulitan untuk dapat melangkah kembali karena merasa telah kehilangan harapan. Perasaan terbuang dan kehilangan harapan ini jugalah yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka harus berada di pembuangan sebagai hukuman Tuhan karena berbagai dosa dan kesalahan yang telah mereka lakukan. Karena keadaan tersebut, mereka merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Kehilangan harapan dan tenggelam dalam kesedihan. Sekalipun demikian, Tuhan tidak begitu saja meninggalkan mereka. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan memberikan harapan lagi bagi mereka dengan menyatakan kehadirannya ada di tengah-tengah bangsa Israel dan bersedia untuk mendengarkan serta memulihkan keadaan mereka supaya mereka dapat bangkit dan melanjutkan hidup. Semuanya itu Tuhan lakukan karena kemurahan hatinya ketika bangsa Israel bersedia datang dan berseru kepadanya dengan segenap hati. Saat ini sampai sejauh mana kegelisahan dapat mengganggu kehidupan kita? Kegelisahan merupakan ekspresi dari ketidaknyamanan dan ketidaktenangan diri terhadap sesuatu yang menimpa diri kita. Apakah kita pernah merasa khawatir, cemas, resah, takut, atau galau? Ini adalah hal-hal yang terjadi ketika kita mengalami kegelisahan. Jika kegelisahan yang kita alami telah
berlebihan itu akan memberikan dampak negatif terhadap jasmani dan rohani kita. Beberapa dampak negatif terhadap jasmani kita adalah insomnia atau masalah tidur. Rasa gelisah juga bisa memicu hormon stres yang mengakibatkan ketegangan otot, serangan panik, dan gangguan pencernaan. Secara manusia memang wajar jika kita merasa gelisah. Tidak ada manusia di bumi ini yang tidak pernah gelisah. Akan tetapi, kita tidak boleh membiarkan kegelisahan itu berlarut-larut sehingga menimbulkan permasalahan yang baru. Banyak orang atau pemimpin atau founder sebuah bisnis justru mendapatkan inspirasi dari masalah dan kegelisahan mereka. Contohnya, founder aplikasi ternama yang menyediakan layanan dan konten pendidikan berbasis teknologi terkemuka di Indonesia. Ide tersebut muncul dari kegelisahan mereka pada saat merasa sulit mendapatkan guru les bahasa karena mereka merasa kemampuan bahasa mereka belum cukup untuk kuliah di luar negeri. Atau founder dari aplikasi Uber pada tahun 2008, musim dingin yang bersalju di Paris, Travis Kalanick dan Gareth dan Sonet Camp mengalami masalah dalam memanggil taksi. Dari pengalaman tersebut muncullah ide untuk menciptakan aplikasi Uber. Dari kisah di atas, kita bisa belajar bahwa tidak selamanya kegelisahan hanya membuahkan hal yang negatif. Ketika kegelisahan menghampiri kita, tenangkanlah pikiran dan hati kita dan curahkanlah semua keluh kesah kita kepada Tuhan. Di dalam Tuhanlah sebenarnya ada jawaban yang memampukan kita untuk menyelesaikannya dan keluar menjadi pemenang. Daud mengetahui hal itu dan berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku." Mazmur 62 ayat 2. Jika kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, kita akan selalu mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan pertolongan. Percayalah kepada Tuhan dan tetap berpikir positif. Akan selalu ada jalan keluar bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Di tengah berbagai kesulitan dan kesedihan yang kita alami dalam hidup ini, Tuhan meminta kita untuk tetap percaya dan datang kepadanya dengan segenap hati, karena Tuhan akan selalu hadir untuk memulihkan kita dan memberikan harapan yang menguatkan kita untuk terus menjalani hidup. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Walaupun kita sebagai seorang manusia melihatnya seolah-olah sudah mentok, sudah tidak ada jalan, tapi bagi Tuhan
tidak ada yang mustahil. Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Kiranya renungan singkat pada siang hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk renungan singkat ini yang mengingatkan kepada kami bahwa setiap orang pasti akan melakukan kesalahan, bahwa pada setiap orang pasti akan mengalami kegelisahan. Tapi biarlah melalui firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, terutama dalam menjalani kehidupan ini, bahwa walaupun kami mengalami kegelisahan, mengalami stres, Engkau akan memberikan kekuatan bagi kami, bahwa Engkaulah satu-satunya penolong bagi kami. Engkaulah gunung batu kami yang senantiasa memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, firman yang sudah menguatkan kami di siang hari ini dan mengingatkan kepada kami bahwa di tengah jalan buntu tetap ada jalan yang Engkau berikan bagi kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.